Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Timnas Indonesia amputasi dipastikan lolos ke Piala Dunia 2022. Sementara Chelsea berhasil mematahkan rekor gak terkalahkan Newcastle United. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Ultras PSG mendesak Presiden Nasser Al-Khelaifi untuk mundur dari jabatannya. Kita pindah ke Spanyol, ada Sergi Roberto yang disebut akan bergabung dengan Atletico Madrid. Pada pertandingan melawan Brighton kemarin, winger Liverpool Mohamed Salah gagal tampil selama 90 menit penuh. Saat itu winger Mesir ini terlihat meringis kesakitan di menit ke-64. Alhasil pelatih The Reds Jurgen Klopp pun langsung menariknya keluar dan digantikan oleh Diogo Jota. Setelah pertandingan, Klopp mengaku khawatir dengan kondisi Salah. Klopp mengatakan kalau dirinya masih terus memantau kondisi sang bomber. Dan dia berharap kalau Salah nggak mengalami cedera yang cukup serius. Pada leg kedua babak 16 besar, PSG mengalami kekalahan setelah di comeback Real Madrid dengan skor 3-1. Hal ini pun membuat supporter garis keras mereka yakni Ultras PSG merasa kecewa. Salah satu perwakilan Ultras tersebut meminta Presiden PSG Nasser Al-Khelaifi untuk mundur dari jabatannya. Mereka menilai kalau Nasser bukanlah orang yang tepat untuk memimpin Les Parisiens. Selain itu, mereka juga menuntut klub untuk segera mendatangkan presiden baru. Sementara itu, Nasser sendiri juga merasa tertekan pasca kekalahan kontra Real Madrid. Arsenal dipastikan gigit jari dalam perburuan gelandang Barcelona yakni Sergi Roberto. Pasalnya, VHS mengklaim kalau gelandang Spanyol ini berpotensi merapat ke Atletico Madrid. Ketertarikan Roberto ini diinginkan langsung oleh sang pelatih Diego Simeone. Simeone menilai kalau Roberto menjadi pemain tepat karena dia bisa ditempatkan di berbagai posisi. Atletico sendiri bahkan sudah menghubungi langsung sang agen Roberto. Selain Atletico Madrid, Roberto juga mendapat tawaran dari sejumlah klub MLS di Amerika Serikat. Karim Benzema tampil apik pada leg kedua babak 16 besar melawan PSG beberapa hari yang lalu. Saat itu Benzema menjadi man of the match dengan mencetak hat-trick dalam kurun waktu 17 menit saja. Ketajaman Benzema ini mendapat pujian dari Micah Richards. Richard menyebut kalau Benzema merupakan salah satu striker terbaik dunia dan sudah sejajar dengan Harry Kane. Mendengar hal tersebut, Thierry Henry pun merasa nggak terima kalau Benzema disejajarkan dengan Kane. Henry menilai kalau Benzema merupakan striker yang sudah tajam sejak dahulu. Jose Mourinho menjalani musim pertamanya sebagai pelatih AS Roma dengan cukup berat. Hal ini membuat Mourinho kerap dirumorkan akan dipecat. Akan tetapi skuad Serigala Ibu Kota sendiri diminta untuk nggak memecat Mourinho dari kursi kepelatihan. Hal ini disampaikan oleh mantan pemain AS Roma Christian Panucci. Panucci menyebut kalau pelatih asal Portugal ini sudah lama ingin melatih skuad Serigala Ibu Kota. Menurutnya Mourinho menjadi orang yang tepat dan dinilai bisa membangun tim dengan pemain muda. Real Madrid dikabarkan mengincar Kieran Tierney sebagai pengganti Marcelo. Kita jauh ke Italia guys, ada Juventus yang mengincar dua pemain Chelsea sekaligus. Bek sayap Arsenal Kieran Tierney dikabarkan sedang menjadi incaran raksasa La Liga Real Madrid. Tierney disebut akan menjadi pengganti Marcelo yang berpotensi cabut pada musim depan. Sebenarnya El Real sendiri lebih tertarik untuk merekrut Bukayo Saka ketimbang Tierney. Akan tetapi El Real menilai kalau Saka sulit untuk didatangkan pada musim depan. Oleh sebab itu Tierney dinilai menjadi alternatif tepat seandainya gagal memboyong Saka. Di Premier League musim ini Tierney kerap menjadi andalan dan sudah memainkan 19 pertandingan di Premier League. Pada bulan Januari kemarin, Lazio meminjamkan Dennis Favre ke klub asal Denmark yakni FC Copenhagen. Lazio sendiri meminjamkan Favre karena dinilai punya performa yang cukup buruk. Setelah 2 bulan bergabung, Favre pun mengungkapkan rasa bahagianya bermain di Copenhagen. Sebab di sana Favre disambut baik oleh para supporter Copenhagen. Saat itu ribuan supporter meneriaki namanya di dalam stadion. Oleh sebab itu, bek asal Slovakia ini mengaku enggan kembali ke Lazio di akhir masa peminjamannya.
Di musim panas nanti, Juventus berencana untuk mendatangkan 2 pemain Chelsea sekaligus. Kedua pemain yang dimaksud yakni Emerson Palmieri dan juga Jorginho. Palmieri disebut akan menggantikan posisi Alexandro yang sampai saat ini belum perpanjang kontrak. Palmieri sendiri saat ini sedang menjalani masa peminjaman ke Olympique Lyon. Apalagi peluang si nyonya tua merekrut Palmieri juga terbuka lebar. Pasalnya bek sayap asal Italia ini nggak masuk ke dalam skema pelatih Thomas Tuchel. Next, Barcelona yang gagal mendapatkan Erling Haaland mengalihkannya dengan mendatangkan Joao Felix. Kita pindah ke tanah air, ada timnas Indonesia amputasi yang dipastikan lolos ke Piala Dunia 2022. Barcelona sering dirumorkan akan mendatangkan bomber Borussia Dortmund yakni Erling Haaland. Akan tetapi klub asuhan Xavi Hernandez ini diprediksi gagal dalam merekrut sang bomber. Alasannya karena bomber Norwegia ini disebut sudah mencapai kesepakatan dengan Manchester City. Oleh sebab itu, Blaugrana menyiapkan nama alternatif dengan memboyong Joao Felix. Bomber Atletico Madrid ini dinilai sudah kembali ke performa terbaiknya. Sebab dalam beberapa pertandingan terakhir, Felix kerap mencetak gol termasuk berhadapan melawan Manchester United. CEO Saudi Media Mohammed Al-Khareji mengaku siap membeli Chelsea. Kabarnya Al-Khareji akan mengadakan pertemuan lebih lanjut terkait hal tersebut. Pertemuan ini juga sudah diverifikasi langsung oleh pemerintah Inggris. Dalam negosiasinya, pemerintah Arab Saudi dilarang ikut terlibat di dalam tawaran tersebut. Sebagai informasi, Al-Khareji sendiri merupakan salah satu fans berat The Blues. Seandainya membeli Chelsea, Al-Khareji berencana merenovasi Stamford Bridge dan mengembangkan tim wanita. Timnas Indonesia amputasi dipastikan lolos ke Piala Dunia 2022 di Turki. Pada laga pamungkasnya, skuad Garuda mampu mengalahkan timnas Malaysia dengan 3 gol tanpa balas. Sebelumnya, skuad Garuda terlebih dahulu menang atas Bangladesh dengan skor 8-0. Dua kemenangan itu membuat skuad Garuda punya perolehan poin yang sama dengan Jepang. Akan tetapi, skuad Garuda dipastikan lolos karena unggul selisih gol. Sebagai informasi, Piala Dunia Amputasi 2022 di Turki ini akan digelar pada bulan Oktober mendatang. Kylian Mbappe dikabarkan sudah sepakat bergabung dengan Real Madrid di musim depan. Sementara Elkan Bagot dipromosikan ke tim utama Ipswich Town karena tampil mengesankan. Real Madrid dikabarkan sudah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan Kylian Mbappe di musim depan. Kabar ini disampaikan lewat Twitter Madridista Real. Dalam cuitannya, mereka mengklaim kalau Mbappe sudah sepakat bergabung sejak bulan Januari lalu. Di sisi lain, mereka juga mengklaim kalau Mbappe akan mendapat kontrak selama 6 musim. Dan di sana Mbappe juga akan menerima gaji sekitar 25 juta euro per musim. Selain itu, Mbappe juga akan mendapat bonus besar yakni dengan kisaran 60 sampai 80 juta euro. Dalam 6 pekan terakhir, Elkan Bagot ternyata mengikuti sesi latihan Ipswich Town Senior. Pelatih Ipswich Kieran McKenna mengaku terkesan dengan penampilan sang bek. Menurut McKenna, bek timnas Indonesia ini tampil mengesankan selama menjalani latihan di Ipswich Senior. Oleh sebab itu, McKenna memberi sinyal untuk mempromosikan Elkan ke tim senior. Alasannya karena Ipswich Town sendiri sedang mengalami krisis bek setelah sebelumnya Tokon Siala dan George Edmundson mengalami cedera. Selanjutnya, Chelsea berhasil menekuk Newcastle United dan berhasil mematahkan rekor nggak terkalahkannya. Masih di Premier League, ada Aaron Ramsdale yang menjadi kiper dengan clean sheet terbanyak. Chelsea meraih kemenangan pada pekan ke-29 Premier League. Bertanding di Stamford Bridge, skuad The Blues menekuk Newcastle United dengan skor tipis 1-0. Skuad The Blues terlihat kesulitan menjebol solidnya lini pertahanan The Magpies. Alhasil mereka baru bisa menjebol gawang Newcastle di menit ke-89 lewat Kai Havertz. Sampai peluit panjang dibunyikan, gak ada gol tambahan yang tercipta. Hasil ini membuat Chelsea kian nyaman di peringkat 3 klasemen dengan mengkoleksi 59 poin. Sejak awal tahun 2022, Newcastle United mencatatkan rekor gak terkalahkan dalam 9 pertandingan terakhir. Dari 9 pertandingan tersebut, Newcastle berhasil memenangkan 7 laga di antaranya. Sementara 2 laga sisanya berakhir dengan hasil imbang.
Akan tetapi rekor nggak terkalahkan The Magpies tersebut berhasil dipatahkan Chelsea di pekan ke-29 Premier League. Saat itu skuad The Blues berhasil mengalahkannya dengan skor tipis 1-0. Kekalahan ini membuat Newcastle gagal menyalip Brighton yang berada di posisi 13 klasemen. Arsenal tampil menjamu Leicester City di pekan ke-29 Premier League. Bertanding di Emirates, skuad The Gunners mampu unggul dengan 2 gol tanpa balas. Arsenal mampu unggul cepat setelah Thomas Partey mencetak gol di menit ke-11 pertandingan. Di babak kedua, The Gunners kembali mencetak 1 gol tambahan lewat penalti Alexander Lacazette. Tambahan 3 poin ini membuat Arsenal naik ke zona Liga Champions dan menyalip Manchester United yang berada di peringkat 4 klasemen. Aaron Ramsdale mampu tampil apik di laga Arsenal kontra Leicester City. Saat itu Ramsdale mampu mencatatkan clean sheet di laga tersebut. Clean sheet ini membuat Ramsdale mencatatkan rekor luar biasa. Dilansir dari Squawka, Ramsdale menjadi kiper Premier League yang mencatatkan clean sheet terbanyak dalam satu musim. Kiper asal Inggris ini mencatatkan 12 clean sheet yang menyamai pencapaian dari Parcheck. Ramsdale berpotensi menambah rekor tersebut mengingat Premier League masih menyisakan 12 laga. Everton melanjutkan tren negatif mereka di pekan ke-29 Premier League. Pada laga tersebut, skuad The Toffees takluk atas Wolverhampton dengan skor tipis 0-1. Satu-satunya gol tercipta di laga ini dicetak oleh Conor Coady di menit ke-49. Everton yang tertinggal justru harus bermain dengan 10 pemain setelah John Joe Kenny diganjar kartu merah. Kekalahan ini membuat Everton terancam terdegradasi setelah hanya memperoleh 22 poin. Inilah klasemen sementara Premier League sampai pekan ke-29. PSG berhasil membantai Bordeaux dengan 3 gol tanpa balas. Namun di pertandingan yang sama ada supporter PSG yang mencemooh Messi dan Neymar karena merasa kecewa. PSG meraih kemenangan telak di pekan ke-28 Ligue 1. Bertanding di Parc des Princes, Kylian Mbappé dan kawan-kawan melibas Bordeaux dengan unggul 3 gol tanpa balas. 3 gol PSG dicetak oleh Kylian Mbappé di menit ke-24, Neymar di menit ke-52 dan Leandro Paredes di menit ke-61. Keunggulan 3-0 ini pun bertahan sampai peluit akhir dibunyikan. Dan kemenangan ini membuat PSG semakin kokoh di puncak klasemen dengan mengkoleksi 65 poin. Unggul 15 poin dari OGC Nice yang berada di posisi kedua. Inilah klasemen sementara Ligue 1 sampai pekan ke-28. Pada pertandingan PSG melawan Bordeaux terdapat momen yang gak biasa. Saat itu para supporter Les Parisiens mencemooh Lionel Messi dan Neymar setiap menggiring bola. Gak cuma sampai situ, para supporter tersebut juga menyanyikan chants hinaan kepada Neymar. Kabarnya para supporter tersebut kecewa dengan performa PSG belakangan ini. Terbaru, skuad Les Parisiens tersingkir di babak 16 besar Liga Champions setelah dikalahkan Real Madrid dengan skor 3-1. Sevilla gagal mendapatkan poin penuh di pekan ke-28 La Liga. Pada laga tersebut, skuad Los Nervionenses ditahan imbang Rayo Vallecano dengan skor 1-1. Sevilla sejatinya tertinggal lebih dulu setelah BB mencetak gol di menit ke-46 pertandingan. Beruntung di menit ke-63, Sevilla mampu menyamakan kedudukan lewat Thomas Delaney. Skor 1-1 ini pun bertahan sampai peluit panjang dibunyikan. Dengan hasil tersebut membuat Sevilla gagal memperkecil jarak dengan Real Madrid yang berada di puncak klasemen. Barcelona lagi-lagi menang besar setelah menekuk Osasuna dengan 4 gol tanpa balas. Sementara Alexis Sanchez mencetak gol dramatis yang menghindari Inter Milan dari kekalahan. Barcelona kembali meraih kemenangan besar di pekan ke-28 La Liga. Bermain di hadapan para pendukung, Ousmane Dembélé dan kawan-kawan melibas Osasuna dengan 4 gol tanpa balas. 4 gol Barcelona dicetak oleh Bryce Ferran Torres, Pierre-Emerick Aubameyang, dan Riqui Puig. Sampai waktu normal berakhir nggak ada tambahan gol yang tercipta. Kemenangan ini membuat Barcelona punya perolehan poin yang sama dengan Atletico Madrid dengan mengkoleksi 51 poin.
Inilah klasemen sementara La Liga sampai pekan ke-28. Inter Milan gagal meraih poin penuh di pekan ke-29 Serie A. Bermain sebagai tim tamu, Lautaro Martinez dan kawan-kawan ditahan imbang Torino dengan skor 1-1. Inter Milan sejatinya tertinggal lebih dulu lewat gol Gleison Bremer di menit ke-12. Beruntung Nerazzurri mampu mencetak gol dramatis penyama kedudukan lewat Alexis Sanchez di menit ke-93. Hasil imbang ini membuat Inter turun di peringkat 3 klasemen setelah sebelumnya Napoli menang atas Hellas Verona. Inilah klasemen sementara Serie A sampai pekan ke-29. Persib Bandung kembali melanjutkan tren positif mereka di pekan ke-31 Liga 1. Pada laga tersebut, skuad Maung Bandung menekuk Madura United dengan skor 3-2. 3 gol Persib dicetak oleh 2 gol Bruno Cantanhede serta Zalnando di menit ke-74. Sementara Madura cuma bisa membalas 2 gol lewat Grant Kukolo dan Beto Gonçalves. Kemenangan ini membuat Persib memperoleh poin yang sama dengan Bali United dengan mengkoleksi 66 poin. Inilah klasemen sementara Liga 1 sampai pekan ke-31. Guys, kita baca-bacain komentar ini dari Virga Farik. Ketakutan De Gea adalah ketika Maguire menjadi bek lawan sendiri. Ya guys, kita tunggu aja aksi dari Lord Maguire selanjutnya ya. Terus kalian juga bisa banget loh nonton video cetak gol IDN tentang lawakan Lord Maguire. Nah, buat kalian yang komentarnya mau dibacain juga bisa langsung komen di bawah. Sampai jumpa.